sholat itu istiqbalul kiblah, harus menghadap kiblat. Tentu lumrah ketika naik pesawat arahnya kemana itu kita nggak jelas. Bahkan kita dalam pesawat pun nggak ngerti ini lagi ngadep kemana, ke selatan, utara, barat atau timur. Nah dari sisi ini ulama itu memang mensyaratkan yahrumu inhirafuhu anha illa ilal kiblah. Haram hukumnya memalingkan diri, memalingkan dari arah, maksudnya arah-arah illal kiblah, kecuali pada kiblat. Artinya sholat tidak menghadap kiblat itu haram dan tidak sah, terkecuali ada syarat-syarat yang dipenuhi. Ada 9 syarat sehingga kita boleh sholat itu inhiraf, ya, berpaling dari sisi atau dari kiblat. Di antara ke-9 itu ada dawamus safar, terus menerusnya perjalanan itu, ya. Jadi misalnya kalau pesawat itu ya kan memang terus menerus, nggak ada pesawat berhenti. Kalau sekali berhenti ya jatuh, kan begitu, ya. Nah ini tidak apa-apa, artinya dari sisi istiqbalul kiblat itu tidak masalah kita tidak menghadap kiblat. Akan tetapi falau sara muqiman fi athna'is safar, apabila orang itu mukim atau berhenti di tengah-tengah perjalanan, mukim di tengah-tengah perjalanan, maka tetap wajib menghadap kiblat. Tidak boleh misalnya sampeyan naik apa itu ya, naik, nggak usah pesawat dulu kalau pesawat tidak ada berhentinya, ya, naik mobil, ya, kalau di tengah-tengah perjalanan itu berhenti kemudian sholat zuhur, maka itu tetap harus menghadap kiblat, ya. Itu yang dari sisi apalagi pesawat, dari sisi menghadap kiblat. Nah sekarang dari sisi rukun itu kan sholat itu mesti dilaksanakan secara berdiri, karena berdiri itu termasuk dari rukun sholat. Nah kalau berdiri di pesawat itu memang sulit, itu nggak ada kayaknya biar kiai gede itu sholat di pesawat itu berdiri. Nah berdiri itu juga bersyarat, ya, wa qiyamu qadirin, dan berdirinya orang yang mampu, kan begitu. Nah apakah di pesawat itu termasuk alasan yang bisa diterima sehingga kita tidak melakukan sholat itu dengan cara berdiri? Nah tadi itu diambil Pak ya, tadi yang boleh itu apa, ada bab syarat tadi itu mana tadi, ya, terkait dengan syaratnya sholat tadi, ya, menghadap kiblat itu tadi, itu dalam kitab Nihayatul Zain karangannya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, halaman 53. Nah sekarang berdiri apabila mampu. Nah kalau sholat fardu mesti berdiri. Kalau sholat sunnah, wa kharaja bil fardi an-naflu falaisal qiyamu ruknan fihi lakinnahu fihi afdalu minal qu'ud. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah mampu atau tidak mampu,
duduk sampean boleh. Ya. Yang dimaksud wajib berdiri itu ketika sholat itu sholat yang dilaksanakan itu berupa sholat fardu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau sholat tarawih sampean berdiri, malaslah berdiri, itu tidak masalah sampean sholat duduk. Karena sholat tarawih itu sholat sunnah. Walakinnahu fihi afdalu minal qu'ud. Akan tetapi berdiri itu jauh lebih baik. Wa kharaj bil qadiri al ajizu fayajuzu li ajizin syaqqa alaihi qiyamun. Nah, nanti yang mesti kita cari syaqqa itu apa? Ya. Jadi keluar artinya dikeluarkan dari kata-kata qadir, ya, mampu berdiri, al ajiz orang yang memang tidak bisa berdiri di sini, mungkin karena keadaan badannya sakit misalnya, bisa mungkin keadaan tempatnya. Nah di sini bagi yang tidak bisa berdiri, syaqqa alaihi qiyamun, yang sulit memang untuk berdiri. Nah apa di pesawat itu termasuk syak? Ya. Nah ini kita harus sepakat. Ya. Oke di dulu. Ka'an hasalallahu bil qiyam mushtaqatun tadhabul khusyuk aw kamalihi salatun qa'idan. Nah, jadi begini. Jadi termasuk, ini mohon maaf ya, ada ya di ini Nihayatuz Zain halaman 58 ya. Seperti begini yang dimaksud syak itu ya. Sulit itu, apot berat ya, bukan syak itu berat ya. Apot cari wong Jawa, apot itu berarti bahasa Indonesianya apa tuh? Berat ya. Berat ya, sulit lah gampang. Ka'an hasala lahu bil qiyam mushtaqatun tadhabul tudhibul khusyu'ah au kamalihi. Seperti termasuk syak ini, seperti ketika berdiri bagi orang yang sulit ini, tentu di pesawat itu juga sulit berdiri kan. Mau berdiri kayak apa orang? Pes betul, mau rukuk seperti apa atau mau sujud seperti apa ya. Nah, ketika kita melakukan sholat itu dilakukan berdiri dan sulit, dan kesulitan itu tuthibul khusyuk au kamalihi, tuthibul khusyuk au kamalahu, yang kesulitan itu dapat menghilangkan kehusyuan dan dapat menghilangkan kesempurnaan sholat. Mungkin di pesawat itu bisa sujud tapi tidak bisa sempurna, mungkin bisa rukuk tapi tidak bisa sempurna, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Saya kira itu dulu ya. Saya kira itu mungkin bisa ada ustadz yang lain, monggo ustadz apa namanya, ya Zainul mungkin ya monggo barangkali ada tambahan ya Zainul ya ini sekretaris komisi fatwa ini ya. Jadi seperti itu artinya kesulitan ketika berdiri itu sulit, maka disebut ajis ya. Berat dan kesulitan di sini ini nggak harus sakit, karena di sini dijelaskan jika dengan berdiri itu ya
melahirkan kesulitan, dan kesulitan sebab berdiri itu tuthibul khusyuk au kamalahu, maka shalla qaidan, maka orang itu sholat duduk. Nah, pesawat itu tentu menurut gambaran saya seperti itu. Kalau menurut jenengan, monggo mungkin dari Yesen bisa ditanya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Makhluk itu sudah cukup. Namun kami hanya sebatas menambahi sedikit saja karena referensi kitab kami pun juga tidak membawa, sehingga hafal-hafal sedikit saja disampaikan. Sebenarnya di dalam masalah pelaksanaan atau teknis atau kaifiyah sholat itu sudah jelas disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Dalam tanda kutip begini, mereka mempunyai cara-cara yang berbeda yang kemudian tidak bisa dituntut dengan kesempurnaan seperti seyuknya sujud harus menempelkan kening ke tempat sujud. Kenapa demikian? Karena di dalam fikih-fikih sudah jelas ada misalkan sholatul musafir itu ada dua, bisa dijamak jadi qashar. Kemudian ada sholatul marid yang kadang-kadang di dalam fikih itu disebutkan hanya dengan tidur terlentang atau tidur miring. Tapi pada prakteknya kadang-kadang ada yang duduk di kursi yang kemudian tidak sampai menempelkan keningnya, atau mungkin rukuk juga tidak sempurna seperti rukuk yang diinginkan, dan itu disepakati juga sah di dalam praktek pelaksanaannya, dan juga tidak ada kalimat untuk i'adah atau mengkodok, mohon maaf, tidak ada kalimat i'adah sepanjang secara apa yang disampaikan oleh Mbak Makhudi syarat dan rukun itu terpenuhi. Sehingga dalam prakteknya itu sudah bisa kita pahami sholatul khauf bagaimana, kemudian sholat yang berada dalam kendaraan itu juga sudah dibahas secara tuntas dalam tanda kutip. Kalau sholat di atas kendaraan itu memang tidak diwajibkan untuk harus menghadap kiblat, karena kita tidak mungkin tahu arah kiblat ini. Kadang-kadang sudah bingung sendiri kita di dalam pesawat ini. Tapi kadang-kadang muncul Pak pertanyaan ini, bagaimana kan ini sekarang sudah canggih, kita bisa mencari kiblat, arah kiblat itu melalui HP misalkan. Nah bagaimana seperti itu? Ini mestinya yang harus jadi ini perdebatan itu. Ini sudah kita temukan alat yang canggih HP untuk mencari arah kiblat itu. Bagaimana kalau ternyata kiblatnya itu berada di belakang kursi pesawat? Apa harus penumpangnya minggir dulu, saya mau sholat? Juga tidak mungkin. Oleh karenanya kemungkinan besarnya sholat di atas kendaraan itu yang kemudian sempurna di dalam rukuknya maupun sujudnya dikarenakan faktor-faktor yang lainnya, maka itu dikerjakan dengan tanpa harus menentukan alat. Yang penting adalah zon kita saja. Artinya zon kita ini, saya yakin ini menghadap kiblat. Andai kan kemudian berbeda dengan kenyataannya itu masih dirukhsah. Kenapa? Karena memang kita tidak ngerti, sedang dalam kebingungan. Sementara waktu sholat ini terus mengejar kita. Maka zon kita kalau ini sudah menghadap kiblat, maka yakinlah, kemudian berniatlah untuk melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Tidak sempurna di dalam ruku, tidak sempurna di dalam sujud, itu tidak menjadi sebuah alasan ini harus mengulang atau tidak. Saya kira sedikit saja tambahan dari kami. Mohon maaf tanpa ada referensi dan rujukan kitabnya, karena saya tidak bawa. Terima kasih. Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.